Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Lintang Purniasari, salah satu mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan suplai sediaan farmasi. Adapun tujuan dari pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, yang pertama yaitu tersedianya perbekalan farmasi dalam jumlah dan jenis yang mencukupi. Kemudian pemerataan distribusi serta keterjangkauan obat oleh masyarakat. Yang ketiga, terjaminnya khasiat, keamanan, dan mutu obat yang beredar serta penggunaan yang rasional. Yang keempat, perlindungan bagi masyarakat dari kesalahan dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Yang kelima, kemandirian dalam pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Stok persediaan obat penting untuk dikelola agar kebutuhan pasien di waktu tertentu dapat terpenuhi, menghindari jika suatu waktu terjadi fluktuasi harga obat-obatan yang meningkat, serta menyediakan persediaan cadangan untuk kondisi permintaan obat yang tidak menentu. Pengelolaan persediaan obat-obatan harus dilaksanakan secara terstruktur, serta menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Adapun tahapan pengelolaan sediaan farmasi, yang pertama yaitu dilakukan perencanaan, selanjutnya dilakukan pengadaan, penerimaan, kemudian dilakukan penyimpanan, selanjutnya dilakukan pendistribusian, pengendalian, kemudian dilakukan pemusnahan, dan pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir dilakukan monitoring dan evaluasi. Apa sih itu perencanaan? Perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk terjaminnya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan juga efisien. Tujuan dari perencanaan sediaan farmasi adalah untuk memprediksi kebutuhan persediaan obat untuk jangka waktu tertentu, serta menetapkan jenis dan jumlah sediaan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun di apotek. Adapun prinsip perencanaan, yaitu harus adanya data statistik kebutuhan dan penggunaan obat, dan adanya data kebutuhan obat disusun berdasarkan pengelolaan sistem administrasi atau akuntansi instalasi farmasi rumah sakit. Proses perencanaan obat dimulai dari pemilihan jenis obat. Nah, obat dipilih berdasarkan jenis dan memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, pola budaya, serta pola kemampuan masyarakat. Selanjutnya, tahap kompilasi pemakaian obat. Kompilasi pemakaian obat adalah rekapitulasi data pemakaian obat di unit pelayanan kesehatan yang bersumber dari laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Selanjutnya, dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan obat dan efisiensi dalam penggunaan dana anggaran. Selanjutnya, dilakukan proyeksi kebutuhan obat dan tahap penyesuaian rencana pengadaan obat. Adapun metode-metode perencanaan, yaitu yang pertama ada metode konsumsi, yang digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang sudah mempunyai data konsumsi yang tetap dan tidak terhitung berdasarkan kasus penyakit. Nah, di sini ada rumus dari metode konsumsi, yaitu CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi dengan sisa stok. Untuk CT, yaitu kebutuhan per periode waktu. Adapun CA, yaitu kebutuhan rata-rata per bulan, serta T, yaitu lama kebutuhan, serta SS adalah safety stock, di mana SS dapat dihitung dengan lead time dibagi dengan jumlah hari ataupun bulan dikali dengan CA atau kebutuhan rata-rata per bulan. Adapun kelebihan dari metode konsumsi, yang pertama yaitu mudah dilakukan dan datanya akurat, tidak butuh data penyakit dan standar terapi, serta dapat diandalkan jika pencatatannya baik. Adapun kekurangannya yaitu pertama, memakan waktu lebih banyak. Aspek medik pemakaian obat tidak dapat dipantau, serta tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan.
Metode selanjutnya adalah metode epidemiologi, yaitu perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit, perkiraan kenaikan kunjungan, dan waktu tunggu ataupun lead time. Tahapan-tahapannya meliputi menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani, menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit, serta menyediakan standar pengobatan yang digunakan untuk perencanaan dan menghitung perkiraan kebutuhan obat dan penyesuaian kebutuhan obat dengan alokasi dana. Nah, di sini juga ada rumus perhitungan untuk metode epidemiologi, yaitu CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurangi dengan sisa stok. Di mana CT adalah kebutuhan per periode waktu, CE adalah perhitungan standar pengobatan, T adalah lama kebutuhan, SS adalah safety stock. Untuk kelebihan dari metode epidemiologi adalah perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, serta standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Adapun kekurangan dari metode epidemiologi adalah memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil. Data penyakit sulit untuk diperoleh, perlu pencatatan dan pelaporan yang baik. Variasi obat terlalu luas, serta pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama. Selanjutnya, metode kombinasi. Metode kombinasi digunakan untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif. Maka dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola, peresapan, dan perubahan kebijakan pelayanan. Nah, di sini untuk perhitungannya yaitu C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah sisa stok. Untuk CA adalah kebutuhan rata-rata per waktu, T-nya itu adalah lama kebutuhan atau dalam bulan atau tahun, SS adalah safety stock, serta CA adalah perhitungan standar pengobatan. Selanjutnya ada metode ABC. Metode ABC dilakukan dengan mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya. Di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok A biasanya sejumlah 10-20% dari total item dan mempresentasikan 70-80 total nilai. Nah, kelompok B berjumlah 30% dari total item dan mempresentasikan 15-25% total nilai. Kelompok C biasanya berjumlah 60-70% dari total item dan merepresentasikan 5-15% total nilai. Adapun kelebihan dari metode ABC yaitu menyajikan informasi tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajemen, kemudian memberikan informasi biaya yang lebih akurat, serta menyajikan laporan biaya yang lebih akurat. Tetapi adapun kekurangannya yaitu metode pelaksanaan kompleks, kemudian memakan waktu yang cukup lama, serta pengalokasian biaya yang praktis mungkin agak sulit dilakukan, karena sulit ditemukan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Selanjutnya ada metode Venn. Analisa Venn dilakukan dengan mengelompokkan obat yang didasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan. Nah, di sini metode Venn juga dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu ada kelompok B, kelompok obat yang vital dan wajib ada. Contohnya adalah epinefrin, NaCl 3%, dan dopamin. Kemudian ada kelompok E, yaitu kelompok obat yang bekerja kausal dan masih bisa ditunda pemberiannya. Contohnya adalah antibiotik, NSAID, serta obat gastrointestinal. Selanjutnya ada kelompok N, yaitu kelompok obat penunjang dan tidak diprioritaskan. Contohnya adalah vitamin serta suplemen. Adapun kelebihan dari metode Venn ini, yaitu dapat dilakukan penyesuaian kebutuhan obat berdasarkan golongan. Untuk kekurangannya, yaitu dapat terjadi kekosongan obat pada golongan V, serta dibutuhkan waktu untuk menggolongkan kebutuhan obat. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.